Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mengikuti sunnah beliau dalam semua aspek, bukan dari sisi tampilan saja. Bukan dari sisi tampilan. Kalau sekadar tampilan saja, banyak yang bisa menirunya. Bahkan tidak sedikit yang sama tampilannya. Tapi yang sangat penting sekali bagaimana kita memperhatikan juga yang berkenaan dengan akidah atau keyakinan. Makanya kita ingatkan, meskipun kita tidak bisa bahas malam ini, sangat bagus untuk antum kuasai berkenaan dengan akidah adalah hadis yang ke-19 dari hadis Arba'in. Jadi tidak salah dibahas hadis Arba'in. Karena hadis Arba'in pertama isinya tentang apa? Niat, keikhlasan dalam beribadah. Setidaknya 70 bab fikih ada di sana. Ini bukan bahas hadis. Karena ada yang tidak suka dengan kenapa bahas judulnya hadis saja. Jangan jadi patokan judul. Apalah arti sebuah judul? Jangan jadi patokan judul. Karena di zaman dulu tidak pernah ada dikasih judul. Kalau dikaji misalnya juz amma, tafsir juz amma, lalu dikomentari, tidak bagus. Bukankah juz amma, semua surat atau hampir semua dari surat juz amma itu diturunkan di fase Makkah? Kalau sekiranya ada dibahas di sini tafsir yang membahas dari juz amma semuanya, maka tidak sepantasnya kita mengatakan ini kajian apa ini. Bukankah itu yang pertama-tama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat Al-Qur'an untuk kita dalami? Untuk kita dalami karena mengandung berkenaan dengan akidah, dalam sekali berkenaan dengan akidah. Contoh surah Al-Falaq dan An-Nas. Sisi akidahnya mana? Sebagaimana dalam hadis, apabila minta pertolongan, minta tolong kepada Allah saja. Berkenaan dengan ini, minta perlindungan hanya kepada Allah. Al-Falaq dan An-Nas, minta perlindungan hanya kepada Allah saja. Dalam surah Al-Ikhlas, betul-betul berkenaan dengan akidah. Rasulullah SAW begitu sayangnya kepada kita, beliau ajarkan kita hal-hal yang insya Allah ringan. Ringan di sini secara zahirnya ya, tapi prakteknya masing-masing kita. Kalau Allah tidak beri taufik kita, dia berat. Maka minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ringan ketika Allah ringankan. Kita sampaikan demikian karena ini fakta. Al-Ikhlas berat atau tidak untuk membacanya? Tidak berat. Tapi kenapa kita jarang membacanya? Belum Allah beri taufik kita untuk mengamalkan itu. Padahal di dalamnya mengungkapkan kalimat tauhid. Begitu juga surah Al-Kafirun, berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Dua surat ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita selalu baca mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu beliau sayangnya kepada kita, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Kalaupun jatuh, sebelum tidur pastikan kita sudah berlepas diri dari itu. Bangun tidur, pertama kita ucapkan itu. Kenapa? Ketika bangun tidur, bagi yang qiyamul lail, dia sempatkan witir. Baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas diantaranya. Yang tidak sempat, sunat fajar masih ada. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah sholat, Al-Ikhlas lagi, tambah ayat kursi. Begitu juga zikir pagi, dibaca lagi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sampai sebelum tidur diingatkan lagi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, termasuk Al-Kafirun, dan dua ayat terakhir Al-Baqarah. Ini semua begitu karena begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, agar kita amalkan, agar diamalkan. Tidak apa-apa. Pulang kajian ini cuma catatan ini. Ini ayat-ayat ini, surat-surat ini insya Allah akan saya amalkan mulai besok. Tidak absen lagi untuk membacanya. Karena ini sangat penting sekali. Apakah itu tidak berkenaan dengan akidah? Qul huwallahu ahad. Bahkan membaca dari sisi pahala. Berapa pahalanya? Baca surah Al-Ikhlas, apa saja keutamaannya? Membacanya seperti baca sepertiga Al-Quran. Berkenaan dengan sepertiga ini, ulama berbeda pendapat. Tapi sebagiannya memang ada yang berpendapat seperti baca sepertiga Al-Quran. Artinya dibaca 3 kali seperti baca full Al-Quran dari sisi pahala.
Dan Allah tidak sulit untuk memberikan pahala sebesar itu. Kita ya sulit untuk berikan banyak harta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pahala yang sebesar itu, tidak sulit sama sekali. Masuk pasar saja, baca doa, berapa pahalanya? 1 juta. Nah, dulu kan tidak ada kalimat 1 juta, alfu alfin, ya, 1000 dulu, karena dulu tidak bisa ngitung sejuta mungkin, atau tidak tahu hitungannya. 1 juta kebaikan, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan banyak pahala kepada kita. Lalu berkenaan dengan surah Al-Masad, ada sisi akidah ada di sana. Dalam juga bahwa kekeluargaan, kekerabatan itu tidak ngaruh. Itu di antaranya. Tambah lagi, Allah sudah nyatakan bahwa Abu Lahab itu di mana? Masuk neraka. Sampai akhir hayatnya bisa masuk Islam tidak? Padahal 10 tahunan jaraknya. Dari ayat tersebut turun atau surat tersebut turun sampai beliau wafat. Kalau beliau berpikir untuk menantang Allah Subhanahu wa taala, dia coba ikrarkan Islamnya. Ya, meskipun pura-pura untuk membatalkan bahwa ayat Quran ini tidak benar. Tapi tidak bisa. Tidak ada kasih akidah di sana. Lalu di atasnya maka berusaha untuk dalami yang berkenaan dengan akidah, mulai dari surat juz amma, tafsir juz amma, terserah antum kasih judul atau tidak ya, yang jelas ada kajian yang mendalami surah-surah pendek dalam juz amma sampai dilanjutkan seterusnya. Adapun secara umum dinasihati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk laki-laki dalami surah apa? Para laki-laki dalami surah tidak ada surah poligami, tidak ada. Apa dalami surah At-Taubah, yaitu karena di dalamnya banyak diceritakan. Pertama berkenaan dengan mengingatkan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam membela agama Islam. Lalu di dalam juga disebutkan banyak ciri-ciri orang-orang munafik. Disebutkan di sana banyak sekali ciri-ciri orang munafik. Khawatirnya la qadarullah kita ternyata memiliki banyak sifat itu. Sementara kita merasa sudah baik-baik saja. Ternyata la qadarullah sifat-sifat munafik itu masih kita miliki. Untuk wanita dianjurkan baca surah apa? An-Nisa. An-Nisa tentu suruh baca ayat apa itu? Ayat poligami. Nah, kalau untuk wanita dianjurkan baca surah An-Nur. Ya, dalami tafsir surah An-Nur. Karena di dalamnya banyak hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita. Bukan berarti yang lain tidak didalami, tapi nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini tentu punya alasan. Karena di dalamnya banyak hukum-hukum yang mesti diketahui oleh laki-laki, begitu juga hukum yang mesti diketahui oleh para wanita. Jadi berkenaan dengan akidah adalah suatu hal yang perlu kita perhatikan. Bahkan nasihat yang disampaikan tadi itu dinasihati oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu beliau masih kecil. Sehingga biasakan kita mendalamkan atau menanamkan akidah tersebut kepada anak-anak sejak kecil. Jangan takut-takuti dengan hantu, dengan sesuatu yang tidak ada. Tapi jadikan mereka betul-betul yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Sehingga dari kecil mereka terbiasa jujur. Ini ditanamkan sejak kecil. Maka didalami hadis tadi ya. Karena pembahasannya perlu rutin, sifatnya rutin. Nah, tidak cukup dibahas sekali pertemuan yang waktunya cukup pendek ya. Tapi dibahas dengan rutin oleh Ustadz di sini, Ustadz Deviko mungkin Ustadz Hendro dan yang lainnya. Mudah-mudahan semakin semangat untuk kita mendalami ilmu.